Selamat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah suatu media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa, dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Semangat pagi Pak Danang. Nah, hari ini bagaimana kabarnya Pak Danang? Kabarnya luar biasa, bersukacita karena bisa berjumpa dengan pembelajar semua. Oke, siap. Terima kasih Pak Danang karena sudah menyempatkan untuk hadir di acara seminar online hari ini. Baik sahabat pembelajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga mengundang seseorang luar biasa lainnya yakni Dr. Aji Soko, SPPD. Beliau merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam. Sayangnya saat ini beliau sedang bertugas, jadi dengan beliau kita akan belajar mengenai materi hari ini dengan video rekaman beliau. Nah, sahabat pembelajar, untuk tema seminar kita hari ini adalah menghindari serangan jantung. Apakah serangan jantung itu? Bagaimana mendeteksi, mengatasi, dan mencegah serangan jantung? Nah, tema menarik kali ini akan kita bahas dengan Pak Danang dan juga Dr. Aji Soko. Jadi sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Dan tentunya untuk sahabat yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand untuk bertanya langsung kepada Pak Danang maupun kepada dokter. Tentunya akan kita persilahkan di saat sesi tanya jawab. Baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang, bagaimana nih penjelasan kita hari ini mengenai materi menghindari serangan jantung. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Tami. Jadi Dr. Aji Soko ini tiba-tiba mendapatkan tugas ada seminar di Semarang ya, di Rumah Sakit Dr. Karyadi, sehingga beliau itu mengirimkan yang namanya video. Nanti kita akan lihat sama-sama, lalu kita pelajari, nanti tanya jawab bisa kita lakukan, dan saya akan menjawab karena saya pernah ikut seminar beliau dan juga mempelajari video beliau. Sehingga nanti apa yang para pembelajar dari Indonesia Belajar itu juga mengalami, bisa sharing, sehingga kita saling membantu untuk terlebih mencegah untuk terjadinya serangan jantung, karena serangan jantung itu adalah penyakit nomor 1 di dunia. Kalau di Indonesia nomor 2 ya, nomor 1-nya stroke. Tapi anyway, bagaimanapun juga kita harus berhati-hati menjaga entah makanan, pola hidup, lalu untuk menghindari stres, istirahat yang cukup, dan seterusnya. Nah, sebaiknya kita mendengarkan dulu video yang dari Dr. Aji Soko, habis itu kita bahas bersama-sama. Begitu Mbak Tami, terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang menonton acara indonesiabelajar.com. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Danang Priyadi yang telah mengundang saya untuk berbicara dalam acara ini. Salam Danang, datang untuk menang. Baik,
Pada hari ini kita akan membahas menghindari serangan jantung, tentang seperti apa serangan jantung tersebut, gejalanya, bagaimana cara menghindari dan memberikan pertolongan pertama, serta mencegahnya. Gitu. Ini yang akan saya bawakan kepada saudara-saudara siang hari ini. Baik, kita akan masuk ke dalam slide ini. Oke. Jadi sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apakah ada anggota keluarga atau teman, sahabat pernah menderita penyakit jantung atau serangan jantung seperti yang tertera di dalam sini? Oke. Karena, mari kita masuk slide berikutnya. Penyakit jantung itu adalah pembunuh nomor 2 di Indonesia dan pembunuh nomor 1 di dunia. Seperti yang terlihat pada grafik di sebelah saya ini. Stroke ada pembunuh nomor 1 di Indonesia, tetapi penyakit jantung dan pembuluh darah adalah pembunuh nomor 2, baik pada kaum laki-laki maupun perempuan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, 17 juta orang mati akibat penyakit jantung. Dan itu lebih banyak daripada kematian akibat pandemi COVID 2 tahun lalu, yaitu hanya 6 juta, bahkan dibandingkan dengan penyakit infeksi lainnya, seperti infeksi HIV, kemudian TBC, tuberkulosis, dan malaria, yang hanya membunuh 3 juta orang. Nah, nampaknya mengerikan sekali ya. Bahkan mengerikannya adalah di dalam semasa pandemi, penyakit jantung itu meningkat 82%. Oke, kita akan harus tahu dulu. Penyakit jantung, atau kita sebut dalam bahasa kedokteran penyakit jantung koroner, adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan atau penyempitan pembuluh koroner darah, seperti yang terlihat di sini, akibat endapan lemak yang disebut. Kenapa ada endapan lemak? Karena ada hasil peradangan yang mengakibatkan luka-luka kecil di pembuluh darah tersebut. Sehingga lemak itu tersangkut di dalam luka-luka tersebut dan akibat bertumpuk. Penyumbatan itu bisa menjadi total, tertutup semuanya, atau sebagian. Apapun hasilnya, jantung yang tersumbat pembuluh darahnya tidak akan mendapatkan bagian, sehingga akan menjadi kerusakan. Yang mengerikannya adalah serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu terjadi pada orang-orang tidak hanya yang berusia lanjut, yaitu usia 30, 40, dan 50 tahun ke atas, tapi juga ini terjadi pada orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas. Mungkin juga hal ini membuat Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian menjadi khawatir. Tetapi penyakit jantung koroner itu tidak terjadi tiba-tiba. Ada faktor-faktor risiko yang bisa kita ketahui sebelum itu terjadi. Kita masuk slide selanjutnya. Faktor risiko penyakit jantung itu terbagi 2. Yang tidak dapat diubah dan yang dapat diubah. Kita bahas dulu yang tidak dapat diubah. Pertama, usia. Kita makin lama makin tua dan usia kita makin bertambah. Tetapi di saat bertambahnya usia, risiko penyakit jantung makin bertambah. Dan bahkan 50 dan 60 itu adalah rawan terkena penyakit jantung ditentukan dari aktivitasnya. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin di sini atau gender antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung rawan terkena penyakit jantung. Kenapa? Bisa dipengaruhi oleh stres, aktivitas keras, dan sebagainya. Lalu kenapa dengan kaum wanita? Apakah mereka juga tidak menderita penyakit jantung? Oh, pada usia 20-40, jarang sekali ada penderita penyakit jantung pada wanita. Tetapi setelah 50 tahun ke atas, yaitu saat wanita mengalami menopause, faktor resiko penyakit jantung meningkat drastis. Kenapa demikian? Karena
wanita mempunyai hormon estrogen yang memberikan mereka perlindungan pada pembuluh darah mereka. Itu sebabnya penderita penyakit jantung pada wanita tidak terdapat pada usia 20-40 tahun. Tetapi pada menopause, produksi hormon estrogen itu menurun. Akibatnya, faktor resiko yang tadinya tidak ada pada usia muda, kini mulai meningkat pada kaum wanita. Yang ketiga adalah riwayat keluarga. Riwayat keluarga yang pernah menderita penyakit jantung itu memberikan kecenderungan yang sama kepada anggota keluarga lainnya. Artinya kecenderungan itu bisa diturunkan. Tetapi bila mana menjalani hidup sehat dan selalu menjaga kesehatan, itu dapat kita perhatikan, kita antisipasi. Kemudian kita masuk pada faktor risiko yang bisa dirubah. Pertama-tama tensi atau tekanan darah. Kalau tekanan darah tinggi, artinya beban jantung meningkat karena harus memompa secara keras. Dan kemudian, bila mana tekanan darah tinggi seperti arus air, kadang-kadang pembuluh darah itu jadi terluka. Sehingga menyebabkan resiko menumpuknya lemak di dalam luka tersebut yang kemudian diperparah oleh peradangan yang bisa jadi disebabkan oleh gula darah tinggi, akibat gula darah yang tidak digunakan sebagai energi, kemudian stres, ditambah lagi dengan aktivitas fisik yang berkurang, artinya tidak ada olahraga yang dapat membakar kalori yang kita timbun. Sebab setiap kalori yang kita peroleh dari makanan akan ditimbun dalam bentuk lemak, yaitu kolesterol, trigliserid, dan kolesterol jahat, yaitu LDL. Itu juga mengakibatkan berat badan berlebih, infeksi akut, dan penggunaan obat terlarang seperti sabu dapat menyebabkan kerja jantung lebih keras dari biasanya. Sehingga itu harus menambah berat. Ini faktor yang dapat diubah. Kalau ini bisa dikontrol, maka resiko penyakit jantung dapat diturunkan. Sekarang, mari kita menuju kepada gejala penyakit jantung koroner. Oke. Di slide di sebelah kanan saya, ini adalah pola-pola nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Dan biasanya nyeri dada itu selalu berada di bagian kiri. Apa yang dirasakan? Apa yang bila terjadi nyeri dada? Seperti terasa berat, ditindih batu atau gajah, atau kadang diremas-remas, atau bisa saja tidak bisa digambarkan sekali. Yang penting sakit sekali, tidak tertahankan. Dan kemudian ini bisa dipacu aktivitas, misalnya Bapak Ibu sedang menyapu atau mengerjakan sesuatu, tiba-tiba rasa nyeri dada, sakit sekali, mendadak. Atau mungkin kalau sedang lagi kesal, pemarah-marah, muncul itu nyeri dada. Satu lagi, nyeri dada bisa juga menjadi nyeri ulu hati atau mah yang tidak semu-semu. Mungkin kita kira pada awalnya ini mah, nggak semu-semu. Nyeri terus, rasanya berat. Kita minum obat, tidak ada perbaikan. Ternyata kita ke rumah sakit, ternyata adalah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Sesak nafas adalah gejala lebih lanjut. Bila mana ada nyeri dada, disertai sesak nafas, lalu keringat dingin seluruh tubuh, seakan tidak kuat, itu tandanya bapak-bapak dan ibu-ibu saudara harus memeriksakan diri ke dokter. Tetapi, kalau ada tanda-tanda yang sebelum nyeri dada ini bisa dilihat cepat lelah, misalnya bapak ibu cepat lelah, lemes pada saat naik tangga 2 tingkat atau jalan kaki hanya 1 blok. Oke. Ada kecurigaan, kemungkinan ini ada masalah jantung. Sekarang kita menuju ke slide berikutnya yang akan memfokuskan perbedaan serangan jantung dengan henti jantung. Karena seiring dan kita menerima banyak informasi, orang suka mencampur adukan serangan jantung dan henti jantung. Padahal berbeda sama sekali. Slide berikutnya.
serangan jantung atau heart attack itu disebabkan oleh pembuluh jantung yang tersumbat, sehingga mengakibatkan masalah sirkulasi darah di jantung. Jantung tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi, sehingga mengakibatkan kerusakan pada otot jantung. Gejalanya seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu nyeri dada hebat dan sesak nafas. Tetapi di sini perbedaannya, menurut saya ke henti jantung. Penderita serangan jantung masih bisa bernapas dan masih bisa menjawab bila mana ditanyakan, Bapak, Ibu, baik-baik saja? Ya, masih bisa. Di sini pertolongan pertama yang cepat dapat meningkatkan kesempatan hidup. Karena bila memberi pertolongan pertama diberikan, jaringan jantung, otot jantung dapat diselamatkan. Kalau henti jantung ini disebabkan oleh irama jantung yang tiba-tiba terganggu. Apa gejalanya? Penurunan kesadaran dan tidak ada nafas. Tidak ada kesadaran artinya tidak ada respon. Sekalipun Bapak panggil atau tepuk-tepuk dada, tidak ada respon. Itu artinya henti jantung. Ini harus bertindak lebih cepat karena pertolongan pertama yang segera dapat menyelamatkan nyawa dan dapat memulihkan irama jantung menjadi normal. Slide berikut. Apa yang dapat Bapak lakukan bila mana terjadi serangan jantung maupun henti jantung? Kita mulai dulu pada serangan jantung. Pertama, bawa penderita ke tempat yang aman dan tetap jaga agar tetap sadar. Bila saya diajak mengobrol, lalu juga panggil tenaga medis atau minta orang lain memanggil tenaga medis. Boleh hubungi nomor 119 lewat handphone. Bila mana penderita penyakit jantung yang mengalami serangan sesak nafas, longgarkan pakaian penderita. Kalau kemeja, dilonggarkan kerahnya atau kaosnya. Lalu tanyakan, apakah penderita membawa obatnya? Bila ada, khususnya untuk obat nyeri dada, berikan kepada penderita untuk diminum. Bawakan air minum. Ini untuk yang sadar ya. Lalu, dok, bagaimana kalau tidak sadar? Kalau tidak sadar, dan Anda harus mencari orang yang, atau mencari secepatnya orang yang mengetahui bantuan hidup dasar atau BHD. Bila mana Anda mengetahui bantuan hidup dasar sendiri, segera lakukan tindakan. Slide berikut. Pertama, untuk awam bantuan hidup dasar, pastikan diri, saudara, Bapak, Ibu, dan penderita aman. Cek kesadaran penderita, yaitu cek responsnya dengan panggil bantuan tepuk-tepuk. Dan juga, bila mana tidak sadar, baringkan penderita serangan jantung di tempat yang aman dan rata. Saya ulangi lagi yang itu. Cari bantuan terdekat, dan bila mana sudah ada memberikan bantuan hidup dasar, berikan, tolong gantikan, maksudnya berikan kompresi yang akan kita pelajari di sini. Slide berikut. Ini Bapak dan Ibu dapat mengetahui prinsipnya. Sedangkan untuk pelatihan ada lokakarya atau seminar khusus. Jadi pertama-tama yakinkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara aman. Lokasi sekitar Bapak, Ibu, dan penderita aman. Baru setelah itu penderita aman. Kenapa harus demikian? Karena bila mana lokasi sekitar itu berbahaya di tengah jalan atau di rumah terbakar dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa menjadi korban kalau tidak berhati-hati. Jadi harus meyakinkan Bapak dan Ibu itu aman, baru lokasi sekitar. Lebih baik lagi kalau ada tenaga profesional, seperti tenaga medis atau pemadam kebakaran yang akan membantu. Setelah lokasi sekitar aman, baru kita dapat melakukan bantuan. Slide berikut. Nah, ini yang saya katakan cek respons. Orang dengan serangan jantung masih bisa menjawab dan respons bila mana dipanggil ataupun ditepuk kedua bahu, bukan digoncang. Karena bisa jadi kalau diguncang, kepala yang akan cedera. Jadi panggil, Pak, apakah
Bapak Ibu tidak apa-apa. Oke. Nah, berikut kompresi penekanan. Oke, di sini kita akan lihat di slide ini, taruh tangan Bapak Ibu posisi seperti ini dengan tumpuan di tengah tulang dada, lalu tekan dengan 30 kali, minimal 5-6 cm. Ini digunakan dengan bahu berat badan. 30 kali kompresi. Slide berikut, airway, periksa jalan nafas. Mengapa demikian? Karena orang yang tidak sadar itu lidahnya terjatuh, kadang suka menutup pernafasan, dan bisa jadi ada benda asing. Karena bisa saja orang yang mengalami serangan jantung itu sedang makan, tiba-tiba tersedak. Bagaimana caranya? Jadi, bagian sini pelipis ditekan ke bawah, lalu dagu diangkat, sehingga jalan nafas terbuka seperti pada slide ini. Dengan lidah terangkat, dan jalan nafas yang tadi tertutup logisnya terbuka. Ini adalah untuk persiapan pada langkah selanjutnya yang akan kita lihat di slide berikutnya. Oke, yaitu memberikan nafas buatan seperti ini. Jadi setelah memberikan 30 kali kompresi atau tekanan, dan itu dapat menjadi untuk pemerintah tutup dengan tutup baik. Oke, nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau COVID, dok, atau ada infeksi lain? Oke, ini yang kita bisa berikan tipsnya. Bisa gunakan pelindung seperti tisu atau plastik bolong tengahnya. Baru lakukan pemberian nafas buatan 2 kali saja, tidak lebih, tidak kurang. Sampai kapan dilakukan? Sampai penderita sadar atau nakes tenaga medis datang mengambil alih. Selanjutnya, nah, sekarang kita lebih berbicara pada pencegahan seperti pada slide ini. Pertama, terapkan pola hidup sehat. Bagaimana pola hidup sehat, apa yang saya harus terapkan, dokter? Pertama-tama, seperti kita tahu, penyakit jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah jantung akibat endapan atau tumpukan lemak. Jadi, kurangi makanan yang banyak mengandung lemak dan minyak, termasuk santan. Lalu, sebagian dia konsumsi makanan berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran seperti yang terlihat di slide di atas saya. Dan yang terpenting, lakukan aktivitas olahraga secara teratur. Olahraga apa aja? Jalan kaki, jogging. Bila bapak dan ibu punya fisik kuat, boleh badminton, futsal, sepak bola 3 kali seminggu selama 30 menit. Tentunya memastikan bahwa itu teratur dan bapak dan ibu aman melakukannya. Dan kurangi kesibukan dengan istirahat cukup. Artinya tidak ada begadang dan istirahat cukup, bisa bersama keluarga atau melakukan hobi, kegiatan keagamaan, dan kontrol stres. Di sini perannya kegiatan keagamaan kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu periksa ke dokter bila rasa atau curiga ada gejala. Berikut perawatan atau penanganan bila terjadi. Bila dirasakan nyeri dada, kontrol ke fasilitas kesehatan terdekat. Bila sesudah, misalnya bapak dan ibu sudah dirawat dan mengalami dan pernah diopname atau saudara, nah, dokter akan memberikan obat yang diminum secara teratur dan kontrol kesehatan dokter secara teratur. Tetapi kontrol dengan dokter dengan obat tidak mengurangi perlunya pola hidup sehat. Tetap terapkan, tetap kurangi makanan berlemak, penuh garam, gula, dan minyak. Makan makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan, tetap olahraga, dan kontrol stres. Jadi itu penanganannya secara singkat, Bapak Ibu sekalian. Baik, sebagai kesimpulan dari
materi yang saya bawakan, nomor 1, serangan jantung yang diakibatkan penyakit jantung koroner dapat terjadi kepada siapa saja. Perhatikan faktor resiko dan gejala. Dan pertolongan pertama yang cepat dapat meningkatkan kesempatan hidup serta menyelamatkan nyawa. Mencegah penyakit jantung, lakukan pola hidup sehat seperti makan makanan rendah lemak, minyak, dan garam serta gula, berolahraga, kontrol stres, serta dapat mencegah sepenuhnya. Dan yang terakhir, nomor 5, kita ikuti petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa sepenuhnya, dapat memelihara hidup kita. Semoga pelajaran pada siang ini dapat berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, selamat siang, salam Danang, salam untuk menang. Baik, wah luar biasa sekali sahabat belajar untuk pembahasan kita hari ini mengenai menghindari serangan jantung. Dan selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat belajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat room atau bisa juga untuk bertanya langsung dengan mengklik raise hand. Dan karena sudah ada satu penanya dari Ibu Mila, saya izin bacakan ya Pak Danang dan juga dokter. Selamat siang Dokter Aji Soko dan Pak Danang. Saya ingin bertanya, dahulu saya mempunyai om yang memiliki pola hidup yang menurut saya sehat karena beliau rajin berolahraga, suka makan sayur dan buah, dan juga menjaga pola makan. Lalu ketika om saya ini meninggal, itu diinfokan dari dokter bahwa beliau terkena serangan jantung. Apakah kebiasaan-kebiasaan sehat om saya itu tidak bisa mencegah serangan jantung itu sendiri, dokter dan Pak Danang? Terima kasih sebelumnya Pak Danang dan Dokter Aji Soko. Terima kasih juga untuk Ibu Mila pertanyaannya. Boleh dijawab dari Pak Danang untuk pertanyaannya Bu Mila, silahkan Pak Danang. Jadi kalau kita melihat tadi gejala-gejala atau faktor resiko, misalnya yang tak dapat diubah, usia 50-60 tahun. Jadi apakah usianya di antara bentangan itu? Ya. Lalu kita lihat, kalau tadi disampaikan oleh dokter, jenis kelamin laki-laki itu memang lebih rentan. Ya, ini kalau berarti ya laki-laki. Kemudian, tahu nggak kita riwayat keluarga? Jadi, keluarga yang punya sakit yang sama, itu bisa juga diturunkan. Jadi mungkin dianya tidak, tapi karena ada keluarga atau saudara yang pernah kena serangan jantung, nah itu bisa saja suatu saat menurun dan mengena tadi. Itu faktor-faktor yang tidak dapat diubah. Salah satunya faktor keturunan. Sementara yang dapat diubah itu tekanan darah tinggi. Nah, apakah beban jantungnya itu berat atau tidak? Nah, itu kita akan lihat di sana. Kemudian, mengenai gula darah tinggi. Ya, kalau gula darah yang tinggi, energi itu tidak gunakan, ya berarti bagus sudah berolahraga. Tapi mungkin ada faktor lain selain olahraga. Olahraga pun juga harus cukupnya. Kalau terlalu berlebih, itu membawa beban, atau mungkin hidup penuh dengan stres. Nah, itu bisa terjadi menyebabkan serangan jantung. Kemudian, apakah ia mempunyai infeksi, entah infeksi akut, flu, COVID-19, ya. Karena COVID pun ada yang gejalanya kelihatan, ada yang tidak. Nah, kalau orang yang tidak rentan atau orang yang kuat, nah kadang gejalanya nggak kelihatan. Memang tadi juga sampaikan, pada saat COVID itu peningkatan orang yang meninggalkan serangan jantung cukup signifikan ya, 82%. Nah, Om ini tadi meninggalnya kapan mungkin bisa diinfokan. Lalu, apakah tidak menggunakan obat-obat yang terlarang? Nah, ini juga penting. Nah, ini faktor-faktor yang kalau kita lihat tadi, dari mana itu sampainya, apakah karena kolesterol, karena obesitas, karena beban kerja yang berat,
atau stres itu bisa ya mempengaruhi orang kena serangan jantung di luar makanan-makanan yang sehat seperti buah dan sayur dan olahraga yang cukup. Nah, itu akan kita lihat dari sana. Mungkin begitu jawaban saya, Mbak Mila, menurut keterangan dari Dr. Aji Soko yang pernah saya ikuti seminarnya dan kita dengarkan sama-sama videonya tadi. Begitu, Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang atas jawabannya yang sangat luar biasa. Semoga terjawab ya Ibu Mila. Dan bagi Ibu Mila, apabila ada pertanyaan kembali, bisa langsung tuliskan di chat atau bila ingin bertanya langsung, bisa langsung klik raise hand-nya. Saat ini sudah ada yang klik raise hand dari Bapak Gibson. Mungkin boleh untuk unmute dan juga dibuka videonya. Silahkan, Pak. Ya, maaf saya nggak bisa buka open cam ya. Saya mau tanya Pak Danang, itu kalau di lingkungan kita ada perokok, apakah mempengaruhi kepada orang yang tidak merokok, yang sering-sering, misalnya lah suami yang perokok, istri tidak perokok, apakah ada kemungkinan istrinya jadi penyakit jantung? Terima kasih Pak Gibson, luar biasa. Pak Gibson sehat-sehat saja ya, suaranya jernih, tapi saya nggak melihat wajahnya, tapi saya melihat semangatnya. Puji Tuhan. Betul, yang disampaikan Pak Gibson itu sangat terpengaruh. Kebetulan ada pengalaman nyata, adik saya atau adiknya istri saya itu meninggal bukan karena serangan jantung ya, terutama karena paru-paru ya. Jadi justru perokok pasif itu risikonya lebih berat dibandingkan yang merokok, karena mungkin yang perokok pasif itu nggak punya kekebalan tubuh, maka rentan untuk dia kena. Akhirnya karena paru-parunya kena lalu menyebar kemana-mana, ya meskipun diusahakan dengan makan sehat, sayur, buah, lalu olahraga, tapi tidak tertolong. Jadi ini betul sekali yang disampaikan. Pengalaman ayah saya, waktu saya kecil itu saya makan apa yang di sawah, di kebun, di halaman, boleh dikatakan makanan-makanan sehat. Tapi bapak saya waktu itu saya lihat dia pernah karena mungkin banyak merokok, teman-temannya itu teman kalau yang suka bergadang atau jaga malam itu suka merokok, minum kopi dan seterusnya. Saya melihat itu sehingga sampai pernah itu istilahnya batuk-batuk itu berdarah. Saat itu bapak saya berhenti sehingga nggak merokok lagi. Tapi kemarin persisnya tanggal 16 Maret ya tahun 2023 itu bapak saya tiba-tiba sakit dan masuk ke rumah sakit di ICU 3 hari dan dinyatakan oleh dokter itu ternyata paru-parunya itu putih. Artinya itu karena asap rokok. Dan itu muncul lagi karena sudah tenaganya nggak kuat ya Pak Gibson, karena udah umur 92 tahun, maka muncul lagi dan tidak bisa untuk menahan apa yang pernah dia sakiti waktu dia merokok saat masih muda dulu. Dan itu betul sekali, maka juga hati-hati kalau suami merokok, istrinya biasanya mungkin tidak suka atau mungkin anak-anaknya menghindari. Begitu juga kalau kita ada orang yang merokok di sekitar kita, mungkin boleh disampaikan, maaf kami tidak merokok, mungkin bisa minta tolong tidak merokok. Begitu Pak Gibson dari pengalaman yang nyata, adik istri saya yang meninggal karena paru-parunya itu kena serangan kanker paru-paru, lalu ayah saya yang barusan meninggal beberapa bulan yang lalu, itu muncul kembali penyakitnya setelah tua nggak berdaya, yang membuat dia nggak bisa bernapas lagi, yang akhirnya meninggal. Begitu Pak Gibson dari pengalaman nyata. Terima kasih Pak Gibson, sehat-sehat, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Danang. Jadi bisa kita ketahui, misalnya ada yang enggan pergi ke rumah sakit. Bisa kita tahu seseorang itu penyakit jantung dari gejala-gejalanya, bagaimana kita mengetahuinya bahwa dia penyakit jantung atau tidak? Tadi kalau gejala-gejalanya yang misalnya
terutama nyeri di dada kiri, karena mungkin jantung di kiri ya, dia pegang-pegang. Jadi kalau bernafas terasa berat, merasa ditindih, merasa kayak diremas, atau tidak bisa ya digambarkan itu sakitnya. Lalu bisa karena dipacu aktivitas, lalu emosi atau muncul mendadak itu serangan itu. Saya kadang-kadang juga merasakan kayak seperti kesetrum cut gitu loh. Tapi biasanya terus saya coba tekan, saya coba untuk bernafas sehingga saya hilang. Nah, saya bisa tahu seperti ini saat saya mengikuti outbound di apa ya Bandung. Ya, di sana seorang dokter dari Kopassus itu Situ Lembang saat habis lari-lari mereka semua diperiksa pas pada saya terus dia langsung kamu punya penyakit jantung ya. Kaget saya karena selama ini belum pernah seperti itu. Tapi justru dengan tahu seperti itu maka berhati-hati. Ya artinya olahraga, makan sayur, buah, menghindari memang nggak pernah merokok ya, belum pernah sekalipun merokok ya, dan yang lain-lainnya termasuk alkohol dan seterusnya. Lalu kemudian merasa nyeri ulu hati yang tadi sampaikan dokter, yang tak kunjung sembuh, jadi batuk tapi nggak sembuh-sembuh. Nah itu salah satu tanda. Sesak nafas, keringat dingin, cemas, cepat lelah. Saya punya tetangga seorang anak ya, wanita. Itu kalau bernapas itu kayak mengkis-mengkis itu kayak apa sih mas batuk jadi ya. Jadi kayak mengkis-mengkis. Ya kelihatannya biasa. Tapi karena lama akhirnya semakin menguat, ya ujungnya saya dengar meninggal juga. Jadi itu gejala-gejala terutama nampak di dalam nafas, nyeri, terasa berat, ngilu, dan seterusnya. Begitu Pak Gibson menurut keterangan Dr. Aji Soko tadi. Halo Pak Gibson. Iya, terima kasih banyak ya Pak Danang. Pak Gibson sehat-sehat aja kan, nafasnya normal-normal saja kan, suaranya jernih, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sehat Pak Danang. Oke, salam sehat, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin, amin. Amin, makasih Pak Gibson. Amin, Mbak Tami, silakan. Baik. Amin, wah luar biasa sekali nih pertanyaan dari Pak Gibson dan juga jawaban dari Pak Danang. Dan saya ingatkan kembali untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, juga bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung. Saya juga ingatkan kembali untuk sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana sudah terupload video-video terbaru acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar bisa tonton kembali tema-tema menarik yang sudah kita diskusikan. Lalu bisa juga untuk like, komen, serta share kepada seluruh kerabat, teman, maupun keluarga untuk berbagi pengetahuan kita semua. Dan sayangkan dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat pembelajar, dan acara seminar online sudah berlangsung selama 1 jam yang mana mengartikan acara seminar online akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk Pak Danang closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan Pak Danang. Jadi beberapa hal yang harus kita perhatikan bahwa serangan jantung itu ya bisa terjadi kepada siapa juga. Bukan umur 50-60 memang yang rentan, tapi bahkan umur 20 ke atas pun bisa. Lalu kita harus memperhatikan ya faktor-faktor risiko dan gejala yang tadi sudah disebutkan. Pertolongan pertama yang cepat itu dapat meningkatkan kesempatan hidup dan menyelamatkan nyawa orang lain. Lalu melakukan pola hidup sehat seperti makanan rendah lemak, berolahraga, kontrol stres dapat mencegah serangan jantung. Banyak-banyaklah kita makan sayur, buah, dan makanan-makanan yang berserat. Lalu kita mesti mengikuti petunjuk Tuhan Yang Maha Esa sepenuhnya dapat melihara hidup kita, yaitu makan banyak biji-bijian dan pohon yang buahnya berbiji serta sayur-sayuran. Salam sehat, salam cerdas untuk pembelajar Indonesia Belajar.
Dan salam Danang datang untuk menang. Terima kasih Mbak Tami dan sahabat belajar Indonesia. Baik, wah luar biasa. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih juga untuk Dr. Aji Soko. Terima kasih juga untuk pertanyaan dari Bapak Gibson dan juga Ibu Mila. Dan tentunya terima kasih untuk sahabat belajar yang sudah ikut join acara seminar online sampai selesai. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di Kamis selanjutnya, tentunya di jam yang sama, di jam 2, dan dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.